Kembali Smart NLP hadir dari kota Makassar. Ya. Apa kabar Smart Listener? Baik yang ada di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, dan juga semua pendengar Sonora FM di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan seperti Mas Ebdung yang tetap segar malam hari ini. Selamat malam Mas Ebdung, apa kabar? Malam Smart Listener semuanya. Selamat malam dari Makassar ya. Iya. Wow, malam ini ketemu lagi di Makassar. Iya, apa kabar untuk semuanya Smart Listener? Ini sangat spesial sekali karena Mas Ebdung kembali lagi live dari Radio Smart FM dari kota Anging Mamiri. Anging Mamiri ya. Nah ini malam hari ini sangat spesial sekali karena Mas Ebdung akan menghadirkan topik mengenai tips komunikasi yang efektif. Ada 4 ya, ada 4 tips komunikasi yang efektif. Ya memang kalau kita bisa bilang pengertian dari komunikasi itu sendiri, ya manusia dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Betul. Kalau cuman sendiri doang, namanya? Itu komunikasi internal mungkin ya, juga komunikasi cuman sendiri gitu, atau dengan dirinya sendiri kalau ya sendiri. Jadi tidak. Kalau malam hari ini ada yang mungkin mengatakan saya bisa berkomunikasi dengan diri saya sendiri tanpa dengan bantuan orang lain, bisa nggak? Bisa. Tapi kembali lagi kalau malam ini kita tidak lagi ngomongin soal internal, tapi ya nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa. Tapi yang pasti dua arah gini kita lagi ngomongin tentang komunikasi eksternal, artinya ada orang lain. Ada teman bicara, ada partner bicara, ada sesuatu yang kita sampaikan kepada siapapun, walaupun mungkin bisa lebih dari 1 atau 2 orang. Kayak gitu Memel. Iya. Jadi kita lebih ke eksternalnya ya Mas Ebdung ya. Iya. Nah terkait dengan komunikasi yang efektif ada 4 tips ini. Mungkin satu persatu nanti kita akan bahas ya sampai jam 10 malam nanti. Dan malam jam 10 di Jakarta? Di Jakarta jam 9 malam. Jam 9. Kita jam 10 malam untuk waktu Indonesia Tengah dan Jakarta waktu Indonesia Barat jam 9. Oke, Smart Listener yang mau berpartisipasi juga boleh langsung saja ke line SMS atau WhatsApp Smart FM Makassar di 0811 46 10 11. Sekali lagi 0811 46 10 11. Pastinya juga banyak Smart Listener yang ingin mengetahui apa sih seperti apa sih komunikasi itu yang efektif ya. Dan paling tidak dengan komunikasi ini bisa nyambung. Tujuannya itu. Jadi buat Smart Listener Smart NLP malam ini kita membawa judul adalah komunikasi yang efektif. Ada 4 tips yang pastinya akan saya bawa malam ini. Mudah-mudahan setelah ini Anda akan baru sadar bahwa ternyata saya ini kalau komunikasi bisa muter-muter. Kenapa kadang-kadang orang tidak paham apa yang saya sampaikan? Jangan-jangan komunikasinya problemnya di saya gitu ya. Jadi biasanya yang awal dulu nih Mas Ebdung ya, kalau seseorang biasanya merasa ya bahwa ketika berkomunikasi tidak nyambung dengan lawan bicara kita itu karena apa sih biasanya? Makanya. Atau karena terlalu mendominasi atau gimana? Makanya malam ini kita akan bahas Mbak Emil, kita akan bahas satu persatu. Boleh. Setelah itu teman-teman atau para pendengar Smart NLP di Smart FM akan berpikir, saya ini sebenarnya nyambung, nggak nyambung, saya ini sendiri yang berasumsi, atau jangan-jangan memang orang yang kita sampaikan, atau orang yang kita sampaikan memang tidak mengerti. Makanya yang paling menarik analogi saya begini, kalau Anda sekarang seringkali baper terhadap teguran atau informasi atau perkataan orang lain, coba Anda rubah menjadi, kalau bayangkan yang marah kepada Anda atau teguran keras kepada Anda itu adalah orang yang menggunakan bahasa yang Anda tidak mengerti. Contoh Mbak Emil dan saya tiba-tiba kita diomelin sama orang Jepang. Wah, ngamuk dia melotot-melotot sampai merah mukanya, kita tetap akan bengong. Bahkan kita akan berpikir ini kenapa ini orang kok bisa seperti ini, karena kita tidak paham. Dan menariknya itu membuat kita tidak sakit hati. Makanya kenapa seringkali kita jadi mudah atau kadang-kadang jadi baper, karena begitu omongan itu kita paham betul gitu loh. Makanya kemarin saya dapat pengalaman yang menarik buat Smart Listener. Saya malam-malam naik mobil online. Dia cerita dengan perubahan jalur di Makassar, kan mungkin Memel sudah tahu kan, dari Pantai Losari sempat dibalik, sekarang kembalikan lagi. Kembali ke awal. Kembali ke zaman dulu gitu. Nah ini menarik buat Smart Listener. Pada saat dia cerita bilang bahwa pada saat itu karena sudah malam, dia spontan, ya sebenarnya nggak malam-malam amat kata dia, hampir maghrib lah kata dia. Dia spontan mengarah jalan yang salah.
Dan secara tiba-tiba petugas Patroli loncat ya. langsung menghadang dia. Karena spontan dia tabrak. Dan begitu dia tabrak, dia sadar bahwa ini petugas saya tabrak gitu loh. Nah, apa yang dilakukan, karena dia orang Makassar, dia langsung turun duluan dan dia mencoba dengan bahasa dia, istilahnya saya baru sadar kalau sudah perubahan. Enggak, dia waktu itu marah dengan bahasa Makassar. Dan akhirnya yang terjadi, petugas itu bilang ya sudah jalan. Karena dia bilang, saya tunjukin saya orang Makassar nih. Di situ saya baru sadar, untung tuh orang Makassar. Kalau dia tidak orang Makassar, andai kata saya gitu orang Jawa gitu, maka begitu dia omongin saya mungkin bingung. Padahal artinya adalah ngajak berantem itu. Iya, jadi memang seharusnya dikondisikan ya, kondisinya di mana kita berada, mungkin komunikasi itu sangat penting sekali. Makanya bahasa itu penting sekali. Baik, mungkin nanti langsung nomor 1 dan seterusnya akan lebih jelas Mbak Emil kalau kita bahas. Oke, kalau begitu smart listener, sekali lagi saya kembali mengajak Anda yang mau bergabung untuk berinteraksi dengan Mas Ebdong Tri Priharto. Anda bisa ke telepon kami di 0411 833 225. Sekali lagi 0411 833 225. Dan untuk SMS dan WhatsApp langsung aja mulai sekarang ya. Biar nanti pertanyaannya bisa terjawab sampai akhir nanti. Iya, takutnya nanti juga kalau akhir-akhir baru kasih pertanyaan, nanti jawabnya juga tidak sepenuh hati gitu ya. Karena waktu. Karena ya di 0811 46 10 11. Nah, untuk yang pertama, Mas Ebdong. Buat smart listener, malam ini tips pertama untuk komunikasi yang efektif, mulai sekarang mungkin pelan-pelan coba smart listener dengarkan dan dicerna baik-baik. Yang pertama adalah komunikasi itu pastinya adalah 2 arah. Artinya buat Mbak Emil dan saya, kita harus fokus, tidak hanya kita bicara, tapi kita juga fokus mendengarkan. Dan juga kita harus fokus juga melihat dan memberi jeda Mbak Emil kepada partner bicara kita. Jadi buat smart listener mulai sekarang pikirkan, saya ini yang tadi Mbak Emil bilang, saya ini orang yang dominasi. Saya pernah di sini juga di Makassar, saya bertemu salah satu, saya anggapnya adalah di atasnya manajer. Pada saat itu saya sedang proses coaching. 45 menit coaching, saya itu di awal start, baru pertanyaan pertama, saya baru nanya satu, itu jawabannya hampir setengah jam. Sampai setelah saya lihat, saya dengerin, kembali lagi buat Anda semua, bayangkan Anda bicara sendiri, Anda terus mendominasi tanpa memberikan kesempatan orang untuk memberi respon. Pelan-pelan sadar apa enggak, Anda sebenarnya lagi ngomong sendiri. Seperti itu, makanya seringkali dalam proses komunikasi, karena kita tahu 2 arah, maka saatnya kita gunakan tadi, kita berikan jeda. Dan dalam proses memberikan jeda, saran saya adalah berikan respon baik ketemu muka, by phone, ataupun chatting. Coba bayangkan smart listener, Anda mendengarkan saya, terus di saat telepon gitu ya? Anda diem. Jadi gimana kabarnya? Lama-lama kan Anda bilang tit, ternyata udah gak ada nih orang. Saya bicara sama siapa tadi? Ataupun kalau tidak ya, kita lagi berkomunikasi by phone, bisa halo, masih ada kah dirimu di sana? Iya, makanya sekali lagi saya selalu menggunakan Itu adalah respon. Menandakan bahwa Anda lagi mendengarkan. Ya, kita sedang mendengarkan. Dan pada saat itu sebaiknya saran saya buat smart listener, yuk komunikasi karena 2 arah. Saatnya Anda bergantian. Andai kata Anda seorang marketing, kembali lagi Mbak Emil dan smart listener, Anda tahu saya adalah spesialis dunia sales. Bayangkan Anda adalah seorang penjual yang ngomong terus. Apa yang terjadi? Anda cuma dapat mendominasi tapi tidak closing, bahkan tidak dapat responnya yang cukup baik. Yang terjadi, orang akan menganggapnya oke, terima kasih, pulang dia. Orang bilang, lah kok ini mau jelasin Pak, ya tadi Mas ngomong sendiri. Mendominasi ya. Jadi memang harus 2 arah gitu. 2 arah tadi, 2 arah. artinya fokus, sampaikan, dengarkan, lihat apa yang lagi dibicarakan, Anda bicarakan, walaupun by phone ya Anda tinggal dengarkan apa yang sedang terjadi di sana. Andai kata di sana kelihatan sibuk, Anda beri jeda. Sebentar, Ibu atau Bapak, Ibu kayaknya lagi sibuk, atau Bro lu lagi sibuk ya. Jadi kenapa kita berikan, iya nih kayaknya dengan, ntar kalau gue telepon lagi gimana? Itu kalau kita dengan teman atau dengan customer, kita bilang, Bu kalau saya telepon kembali gimana Bu?
Tujuannya adalah supaya jangan sampai kita terus nerocos tanpa berpikir apa yang terjadi dengan Lawan partner bicara kita. kita. Yang terjadi tahu-tahu mereka juga nggak fokus sama apa yang kita sampaikan. Dan akhirnya produk Ya, yang harusnya terjual jadi tidak Yes. terjual Artinya ya kalau misalnya memang Anda komunikasinya seorang jadi sales. tidak nyampe. Apa yang kita pesan yang kita mau berikan, pernyataan yang mau kita berikan, hal yang bagus yang mau kita sampaikan tidak sampai. Oke, itu yang pertama ya, Yes. komunikasi dua arah, fokus tidak hanya sendiri, Ya, tapi kita mendengarkan, melihat dan memberikan jeda. dan paling tidak kita jeda ya untuk sementara. Ya Yes. baik, Smart Listener itu poin pertama, masih ada poin berikutnya, Ya. poin 2, Dua, tiga, poin 3 empat. dan 4. Baik, kita masuk lagi untuk poin kedua dari tips untuk berkomunikasi yang efektif. Oke. Ya, silakan Mas Baik, Abdul. Mbak Emil, buat smart Ya. listener, Anda sudah tadi berpikir, oh ya, saya mulai sadar bahwa saya komunikasi itu tidak sendiri. Saya Iya. ada orang lain, ada pihak yang sedang saya ajak bicara, atau ada pihak yang sedang saya sampaikan pesan atau pernyataan saya. Sekarang masuk poin kedua, bagaimana tips komunikasi yang efektif. Nah, ini saya ambil dari presuppositionnya NLP, yaitu makna dari komunikasi adalah respon yang Anda dapat. Jadi buat smart listener, sekarang coba Anda tes atau Anda konfirmasi. Nanti di poin ketiga ada konfirmasi bahwa apa yang anda dapat responnya. Jangan-jangan setiap kali Anda bicara orang beresponnya berbeda. Makanya ada orang pada saat Anda menyampaikan bahwa inginnya mendegur, memberikan motivasi dan membangun, tapi orang meresponnya marah. Iya. Orang meresponnya nggak terima. Iya. Orang meresponnya tersinggung. Nah, sekarang coba Anda renungkan. Jangan-jangan ada nada yang berbeda. Jangan-jangan ada intonasi yang berbeda. Atau ada pola bahasa atau kalimat yang akhirnya membuat orang itu tersinggung. Iya. Nah, berarti mulai sekarang berpikirlah untuk merefleksi diri sendiri. Makanya buat saya ini menarik buat presupposition ini, karena apa? Apapun yang saya terima dari partner komunikasi saya itu adalah indikasi efektif atau tidak komunikasi saya. Jadi kalau Iya, saya iya. bicara ke Mbak, Iya. begitu Mbak melakukan apa yang saya sampaikan, saya anggap ini efektif. Oh, berarti ngomong begini dia bisa kerjakan loh. Tapi ada orang yang berbusa-busa dia bicara, banyak sekali dia sampaikan, orang malah bingung mau action yang mana. Malah dia kondisinya Bingung, ya? bingung. Istilahnya kalau orang lain ngomong di luar sana adalah, aduh, saya bingung nih, terlalu banyak yang sampaikan. Apalagi kita melihatnya adalah informasinya semuanya membuat dia juga tidak yakin untuk melakukan itu. Nah, kembali lagi nanti masuk ke poin ketiga. Iya. Di poin kedua ini menariknya adalah mulai sekarang kita melihat seberapa efektifkah saya bicara. Saya komunikasi, saya memberikan pesan. Gimana sih kita mengetahui bahwa respon dari lawan bicara itu memang Berhasil. dia apa ya? Sesuai dia dengan memang apa yang sesuai- kita, ya, kita ya artinya inginkan. kita melihat contoh sederhana adalah begitu Mbak Emil bilang ke anak gitu ya, atau kita bilang ke teman kerja, kita bilang, jangan lupa ya nanti kerjakan jam 4 sore kasih ke saya. Tapi bayangkan kalau informasi kita bilang kerjakan ya, dan dia nggak dikerjakan dan tidak diberikan ke kita, jangan marah. Karena kita tidak memberikan Tidak waktu, spesifik gitu ya? kita tidak memberikan detailnya dan tidak spesifik. Coba kalau kita langsung bilang kerjakan jam 4 sore nanti kasih ke saya. Nah, tadi ada suatu cerita hari ini bersama Iya. teman-teman marketing Iya. yang saya temui buat smart listener. Anda juga mulai berpikir, jangan-jangan seringkali saya informasinya seperti ini, yaitu apa? Pada saat dia minta referensi. Bayangkan seorang marketing pada saat dia minta referensi, ini yang disampaikan. Ibu kalau boleh nanti ibu dan bapak kalau ada teman atau ada saudara yang membeli produk kita, mohon info ya Bu. Apa yang ada di pikiran Mbak Emil sekarang? Mbak Emil mau ngasih, ya oke, nanti saya info ya. Karena gitu, informasinya tidak spesifik, Iya. tidak berharap Terus respon. infonya kemana? Infonya gitu, kemana, kapan mau ya, disampaikan? yes. Coba bayangkan dengan ini case yang pertama. Case yang kedua adalah kalau kita bilang, Ibu, saya bisa minta 3 nama referensi dan saya bisa minta sekarang Bu. Siapa aja kira-kira? Saudara ibu siapa? Bapak siapa? Jadi kita mulai memberikan arahan dan kita memberikan pengantar supaya yang menyampaikan juga, oh iya, coba si ini deh, saudaranya saya ini, si ini, adik saya ini, detail. Dan kalau boleh nomornya berapa ya Bu? Jadi jangan begitu si ini, makasih ya Bu. Begitu kita pulang lah, ini si ini siapa nih? Saya harus bagaimana dengan si ini begitu Pak. Jadi buat Anda smart listener, coba pikirkan sekarang. Kok seringkali dalam saya bicara, seringkali dalam saya menyampaikan, kok kadang-kadang orang tidak merespon, bahkan orang tidak melakukan apapun. Iya. Contoh saya bilang gini, Mbak Emil coba dong kerjakan sekarang. Mbak
Mbak Emil bingung apa yang harus saya kerjakan. Ya, apa sih yang saya harus kerjakan? Coba kalau sekarang Mbak Emil nomor 1. Terus mau kerja yang mana gitu kan? Mbak Emil nomor 1 sekarang catat dulu tugas yang penting tadi, yaitu 1 Mbak sekarang harus langsung buka di halaman 71 itu Mbak. Itu atau Mbak sekarang lakukan adalah pembukuan yang tadi yang saya pakai dari pagi sampai siang. Yang kedua, jadi kita informasikan detail. Makanya seringkali dan nanti ada di dalam training NLP juga dalam pola otak manusia, ingat 7 plus minus 2. Jadi kalau Anda memberikan pesan ke orang sebaiknya tidak lebih dari 5 pesan. Ini hal yang menarik juga buat komunikasi. Kalau Anda berikan lebih dari 5, orang juga hang. Karena apa? Overload terhadap beban yang kita berikan. Seperti itu. Itu tambahan untuk makna dari komunikasi adalah respon yang didapat. Sangat menarik sih Mbak Emil dan buat smart listener. Anda mungkin seringkali berpikir sederhana. Iya saya ini kadang-kadang kalau ngomong, bahkan ngomong sama pembantu, bahkan ngomong sama teman, kadang-kadang kita seringkali bingung. Aduh kok nggak nyampe ya. Pikirkan, jangan-jangan bahasa yang Anda gunakan terlalu tinggi, atau tadi yang nanti akan masuk kepada yang ketiga ya, poin ketiga. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana prosesnya. Bahasa itu kita gunakan, kita konfirmasi tidak, atau yang pesan yang saya sampaikan kita tanya lagi enggak. Bayangkan kalau kita cuma bilang, kamu nanti ya jangan lupa besok pagi masak ya. Nanti kamu habis masak kamu kesini. Nah kita tidak konfirmasi. Ya, tidak lakukan itu. Begitu ternyata tidak dilakukan, kita marah. Yang ada kita bilang, kamu ngerti nggak sih lah, dalam hati pembantu atau orang yang menjadi karyawan kita, dia juga hang. Habis bapak sama ibu pesennya banyak banget ya. Dan semua saya nggak ngerti yang mana duluan. Iya, jadi yang penting itu adalah respon yang Anda dapatkan ya dari lawan bicara Anda. Lawan bicara Anda ngerti tidak dengan apa yang kita sampaikan. Betul. Gitu ya? Kalau nggak ngerti ya nanti kita ada di poin ketiga, poin keempat, sehingga kita belajar untuk oke, berarti ternyata selama ini proses yang saya berikan tidak efektif. Bahkan kita harus menggunakan orang lain untuk bicara, itu makin tidak efektif lagi. Itu makanya kadang-kadang ada beberapa sosok pimpinan, proses bicaranya kadang-kadang tidak berharap respon. Orang sekali pun lagi mengerti. Sekali lagi tadi Mas Ebdong terkait dengan tanda-tanda bahwa orang yang kita ajak bicara itu dia respon dengan apa yang kita sampaikan. Betul. Iya. Paling enggak kan sekarang kalau saya bicara dengan Mbak kelihatan ada respon. Ada sesuatu yang bisa nyambung, ngobrol. Nah, pada saat kita memberikan pesan juga sama, memberikan perintah juga sama. Responnya dapat nggak? Langsung action nggak? Atau kalau kita perintahin kelihatan bingung, lihat aja dari raut mukanya. Bingung nggak dia? Kalau dia bingung, berarti iya tidak paham. nyampe ya, Tidak berarti tidak sampai. Pesan yang kita berikan. Atau minta dia fokus untuk dengerin dulu, saya mau ngomong nih. Nah, itu ya tandanya. Habis itu kita lihat dulu, dia kerjakan itu. Apalagi kalau dia langsung action, kamu telepon dengan 3 orang. Oh, kok dia nggak telepon, jangan-jangan nama orangnya nggak ada. Kita nanti ada di poin ketiga. Bagaimana supaya itu dilakukan dan menjadi efektif setiap kali pekerjaan Anda. Oke, baik. Kita kembali lagi break, smart listener. Itu poin kedua ya, untuk respon yang Anda dapat lihat, respon yang Anda dapatkan ya. Itu ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Poin yang ketiga apa? Masih terkait dengan poin yang kedua pastinya ya. Pasti. Dan poin keempat juga masih berkaitan dengan 1, 2, dan 3. Dan smart listener, sekali lagi untuk Anda yang mau berpartisipasi, kita selalu mengingatkan ya Mas Ebdong ya. Karena hari ini kita spesial sekali live dari Makassar. Dan ini kayaknya hampir tiap bulan ya Mas Ebdong ada di Makassar. Kayaknya cinta banget nih Makassar. Iya, ini juga sampai bulan Desember lah. Iya, pastinya juga smart listener yang bertanya apa sih yang membuat Mas Ebdong sampai ada di Makassar. Dan ini juga terkait dengan ini ya, pekerjaan NLP ini ya. Pasti tentang NLP juga. NLP. Saya sedang coach juga. Saya sedang yang pasti saya sedang pegang sebuah project juga. Dan banyak yang pasti Makassar ini ya banyak hal yang saya lakukan di sini. Menjadi salah satu alternatif kota pilihan juga ya untuk berinvestasi atau berusaha. Banget di sini buat orang Anda para investor orang Indonesia Timur atau dari Indonesia Barat atau manapun dari seluruh Indonesia atau dari luar, yuk Makassar, berkembangnya luar biasa. Apalagi pertumbuhan yang namanya coffee shop. Iya, okay. Berlomba-lomba gede-gedean.
komunikasi yang Ya, efektif, efektif. ya. Ya, benar. Tadi yang kalau Tadi yang pertama adalah komunikasi dua arah, ya. Komunikasinya harus dua arah. Kemudian yang kedua tadi adalah respon yang Anda dapatkan dari lawan bicara Anda. Betul. Jadi yang pertama tadi komunikasi dua arah, maka mulai sekarang dengarkan, lihat, beri jeda. Artinya bergantian untuk kita bicara Anda, walaupun itu karena proses yang paling asik adalah pada saat kita bisa memancing orang atau partner bicara Anda dan dia bisa bercerita walaupun itu orang baru. Makanya di NLP kita sebutnya kita bisa bangun kesamaan. Wah, keren banget. Orang itu bisa panjang lebar cerita walaupun baru kenalan di pesawat, di lounge, di tempat tunggu atau di mana. Tapi dalam hal ini ketika kita mendapatkan respon yang paling tidak bisa berimbas kepada kita sendiri, itu kalau berbicara tentang segi umur, biasanya kan ada juga yang saya harus gimana sikap saya kepada orang yang lebih dewasa dari saya atau sama dengan orang yang di bawah lahan kita. Ini menarik buat smart listener. Anda begitu tidak tahu tentang teknik mencari kesamaan atau rapport, maka Anda berpikir ini usia lebih tua saya harus bagaimana, usia lebih muda saya harus bagaimana. Kalau kita sudah tahu, kalau sudah tahu gampang sekali. Usia bukan bagian yang menjadi patokan dalam komunikasi. Wah, sangat mudah. Banyak orang yang begitu mudah komunikasi dengan segala usia. Termasuk dengan anak-anak. Nah, kembali lagi makanya smart listener malam ini Anda belajar, Anda mendengarkan, Anda tahu bagaimana saya komunikasi. Untuk anak-anak pun bagaimana respon terhadap saya. Anak-anak itu sangat lugu dan sangat apa adanya. Nah, mereka biasanya seringkali merespon dengan sangat, ya itu tadi, misalnya, ini om ini baik loh, padahal kita kadang mikir, kok dia bisa baik ya, karena ternyata pikiran yang kita berikan atau kita transfer memang, ya kita pengen enjoy aja dengan dia gitu loh. Atau ada orang yang begitu bicara sama anak-anak, bicara anaknya udah bilang, gak suka deh, karena di pikiran Anda bilang, ini anak nyebelin deh, anak ini gak membuat Anda suka gitu. Jadi kadang-kadang respon itu bisa diterima sekaligus atau langsung, atau kadang-kadang respon yang paling bahaya adalah begitu Anda menyampaikan, berharap itu dikerjakan, ternyata tidak ada satupun yang terjadi. Wah, itu bahaya sekali, karena Anda akan menjadi orang yang akhirnya, saya tadi ngomong sama siapa ya? Jangan-jangan saya ngomong sama tembok nih. Kayak gitu. Jadi buat smart listener, komunikasi itu sederhana, tapi kalau Anda tahu caranya, wow, itu dahsyat banget. Oke, baik. Begitu pentingnya komunikasi. Kita akan bacakan untuk beberapa SMS dan WhatsApp yang sudah masuk nih, Mas. Wow. Di 0811 461011. Wow. Dan sekali lagi kami ingatkan smart listener, untuk Anda pendengar Sonora FM dimanapun Anda berada, juga untuk pendengar Smart FM yang ada di Makassar, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan dan Manado, jangan sungkan-sungkan ya untuk mengirim SMS ataupun WhatsApp ke kami. Juga bisa lewat IG-nya Mas Ebdung di Ebdung saja. Karena sekarang lagi live ya. Anda bisa DM di situ. Dan baik untuk Mas Ion Sukahar di Grobogan. Wow, Mas Ion Sukahar. Selamat malam ya, Mas Ion. Malam, Mas Ion. Katanya selamat malam nih Mas Ebdung. Malam, Mas Perbedaan latar belakang seseorang apakah dapat membuat komunikasi jadi tidak efektif? Oke. Kalau saya lebih menggambarkan adalah efektif dan tidak adalah tidak pakai menggunakan latar belakang. Tapi kita bagaimana bisa nyambung. Yaitu karena begini, kalau kita berharap latar belakang maka kita akan repot. Sebelum komunikasi juga kita akan self talknya terlalu banyak di kepala. Yang tadi kita ngomongin tentang komunikasi internal. Jadi kalau Mas Ion nanya ke saya, tipsnya adalah Mas bangun kesamaan aja. Nanti kita akan ngomong di poin ketiga itu bagaimana yang kembali lagi kita bisa jago membangun kesamaan. Kalau kita bisa dalam komunikasi membangun kesamaan, maka orang itu akan sama-sama apa. Coba bayangkan sekarang kalau saya tanya ke Mbak Emil, Mbak suka makanan apa Mbak? Makanan panas berkuah atau suka makanan yang kering kayak mie atau nasi goreng atau apa? Begitu saya tanya gitu Mbak, kira-kira mau milih yang mana, berkuah atau bentuk yang kayak nasi goreng, mie goreng atau apa? Kalau jawabannya Mbak lebih kemana? Lebih itu tadi. Berkuah. Oke, begitu saya bilang, sama Mbak. Apalagi kalau sekarang kita nyobain palu basah sama coto ya Mbak. Nah, begitu seperti itu Mbak merasa bahwa saya dengan Mbak walaupun baru ketemu kita sudah merasa nyaman dalam proses bicara. Jadi kita dengar dulu lawan bicara kita ya, dan kita usahakan untuk menyamakan. Ya, makanya tadi kalau kita sedang berbicara langsung banyak cara yang kita pakai. Makanya NLP selalu memberikan saran bahwa yuk mulai sekarang dalam komunikasi yang efektif, sebelum kita menyampaikan sesuatu, coba mulai, kalau andai kata itu orang baru, maka mulai dengan cara bagaimana membangun kesamaan. Itu sangat efektif.
Ini makanya kita langsung masuk ke poin ketiga ya, Mbak. Boleh. Wow. Yang ketiga tuh? Ya, baik buat smart listener, mulai di poin ketiga ini adalah mulai sekarang apapun komunikasi yang Anda sampaikan, satu tadi selain tambahnya adalah bisa membangun kesamaan, mencari kesamaan dari apapun yang sedang partner yang sedang Anda bicarakan, baik itu klien, konsumen, user, teman, keluarga atau siapapun. Biasakan setelah Anda membangun kesamaan dan setelah Anda menyampaikan pernyataan, maka lakukanlah konfirmasi atau ulangi kembali. Tujuannya adalah setelah tadi Anda sudah jago membangun kesamaan, Anda sudah bisa nyambung bicaranya seperti tadi pertanyaan Mas Yon dari Kerobokan. Nah setelah nyambung terus gimana dong? Oke, kita ngomong. Misalnya kita bilang, Mbak tinggal di mana? Oh ya, saya tinggal di Kerobokan. Oke, Kerobokannya sebelah mana ya? Nah itu misalnya kita bilang, oh ya saya di kecamatan Sidomulyo misalnya gitu ya. Kita bilang, oh sama persis loh, itu kecamatannya ada loh di kota saya juga ada itu kecamatan Sidomulyo. Jadi ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Nah yang poin ketiga ini tujuannya apa? Setelah kita membangun kesamaan dan kita mengkonfirmasi apa yang kita sampaikan, ini berkaitan dengan pesan, berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan pernyataan. Kalau kita sedang menyampaikan sesuatu, berharapnya adalah coba tanya kembali. Kalau ingin bicara tentang pernyataan. Tapi kalau bicara tentang hanya obrolan supaya nyambung, kita tidak perlu ulangi omongan dia. Yang penting adalah kita ambil bahasa yang digunakan tadi. Contoh Sidomulyo. Contoh begitu Mbak Emil ngomong tentang kuah, saya nggak perlu bilang masakan yang ada airnya, maka saya akan gunakan masakan yang berkuah. Masakan yang berkuah. Bahasa yang digunakan saya pick up kembali sehingga saya membuat kesannya nyambung. Jadi apa di sini kalau orang Makassar kadang-kadang saya kemarin lucu banget dan memang sering juga dengar yaitu kalau Anda malam ini adalah jam 9, jam 8 itu akan menjadi hal yang menarik buat Anda dan kita akan bilang, oh jadi Mbak jam 8 tutupnya. Nah itu bahasa yang membuat dia juga ketawa, saya juga tertawa. Jadi kita ada sesuatu, makanya kembali lagi tugas Anda, yuk sederhana dengan cara tadi, selain bangun kesamaan saatnya konfirmasi. Dan paling tidak dengan membangun kesamaan itu seseorang tidak akan jadi minder ya. Satu tidak minder, satu lagi adalah Anda sendiri tidak perlu di situ beradu tentang background Anda. Iya. Tidak perlu, karena kalau sekarang kita berdua dalam ruangan ini bangun ini kesamaan. Kesamaan aja, kita di dalam lounge ini ya kita bicara lounge. Kita nggak perlu kita bicara saya adalah S1 atau S2 atau S3 apa, atau saya ini pengusaha situ karyawan. Tidak, kita nggak perlu bicara itu. Kita bicara apa yang sedang kita nikmati di suasana ini. Lebih seperti itu. Ini menarik buat Anda. Komunikasi yang efektif itu tidak perlu ribet, tidak perlu rumit, tidak perlu tidak perlu suatu retorika yang panjang. Lebih arah dari bangun kesamaan aja. Setelah bangun kesamaan kita bicara, kita konfirmasi deh. Konfirmasi setelah itu kan kita tahu, oh oke, dia ngerti nih. Boleh kita ngomong, halo Mbak, malam gitu. Oh malam, lagi nunggu ya. Oh ya, iya ini sering ke mall ini misalnya gitu, kita bicara mall atau halo Mas, sering ke mall, iya. Oh tinggal di Makassar misalnya gitu. Oh sama saya lagi di Makassar. Walaupun dia ngomong tinggal, saya ngomongnya lagi di Makassar. Lagi di Makassar. Kan nggak mungkin saya bilang oh enggak, saya bukan orang sini. Itu udah beda. Kita di sini kita secara tidak langsung Anda bikin buat gap ya. Buat jarak sehingga orang rasanya tidak nyaman bahwa itu orang nggak mau ngomong sama saya itu. Dia lagi ngerasa bukan orang sini gitu loh. Itu seperti itu. Tinggal Anda coba praktekkan setelah malam ini dengan poin 1, 2, 3 nanti saya akan ulangi dan Anda kepikir oke, ternyata sesimpel itu. Jadi perbedaan latar belakang seseorang ini pastinya jangan ya membuat komunikasi Anda jadi tidak efektif. Usahakan ya perbedaan latar belakang ini bisa menjadi komunikasi yang lebih efektif. Ya, dan tidak perlu tahu dan tidak perlu dipermasalahkan buat tentang saya. Latar belakang gitu latar belakang apapun ini Anda. Ya. Karena kembali lagi kalau Anda makin bayangkan kalau Anda sekarang sedang bicara dengan profesor, Anda tahu profesor. Terus pertanyaannya menjadi menarik. Anda jangan bahas profesornya dia. Anda juga udah pasti tumbang-tumbang deh. Kenapa nggak Anda sekarang berpikirnya adalah bahas kemampuan Anda atau bahas informasi yang umum. Bayangkan profesor apa? Terus Anda ngomongin es krim misalnya. Profesor ini tidak sedang menyelidiki es krim, dia juga sama-sama jadi belajar sama Anda. Dan Anda bilang, Prof, kalau es krim suka vanila apa coklat, Prof?
Saya suka coklat. Ih, sama persis Prof saya, apalagi kalau ada coklat, apalagi kalau kita tambahin sedikit almond. Itu adalah sesuatu yang Profnya juga iya juga nih, orang asik banget nih. Artinya kalau jangan bicara tentang apa yang menjadi kemampuan dia, kecuali Anda sedang ingin belajar. Kalau ingin belajar berarti tinggal tanya, Prof, ngomong-ngomong kalau tentang apa yang Prof kerjakan, bisa sharing nggak, Prof? Jadi kita bertanya, tapi kalau kita sedang hanya diskusi, hanya ngobrol supaya nyambung, bangun kesamaan aja. Intinya semua harus sama, walaupun Anda tidak melakukan itu, bisa sama dengan istri Anda. Bisa jadi juga dengan mungkin keluarga. dengan apa yang dikenakan oleh Prof itu ya, Profesor, mungkin dengan bajunya, sepatunya gitu. Ih, warnanya memang cocok ya. Oke, Prof Ih, suka warna coklat, ih, sama persis. kebetulan saya juga suka. Jadi sesuatu yang memang secara umum tujuan Anda ngapain ke situ. Anda mau ngapain? Kalau Anda mau jualan, kembali lagi kalau ada seorang agen asuransi, ada seorang agen properti atau marketing properti atau marketing apapun, Prof itu bukan ahli properti, aman. Tenang aja, dia nggak akan bicara spek secara detail, dia nggak akan teliti itu. Yang dia tahu adalah, Prof kalau dengan desain begini, harga begini cocok nggak, Prof? Kalau saya sih begitu Prof bilang iya nih kayaknya bagus banget nih, sama Prof saya juga begitu. Kalau saya punya uang seperti Prof saya ambil itu. Jadi gambaran-gambaran seperti itu membuat orang lain jadi merasa oh ya ini orang ngerti nih. Dibanding begitu ngomongin itu, Prof bilang kayaknya saya nggak begitu suka. Saya suka, Prof lah ngapain? Iya sih Prof, kadang-kadang emang kalau dari sudut itu sama Prof, kita juga kayaknya ini nggak pas warnanya. Oke Prof, nanti kita jadiin masukan deh. Jadi kembali lagi tugas Anda adalah menyambung dulu, baru kita bicara tentang apa sih misi yang Anda mau berikan. Kalau kembali lagi dalam proses tadi pertanyaan Mas Ion ya. Oke. Jadi yang ketiga sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Mas Ion Sukahar di Grobogan. Cobalah untuk mencari kesamaan, kemudian lakukan konfirmasi atau ulang kembali ya. Ya, ulang kembali dan minta andai kata dalam proses pesan atau sedang Anda memberikan tugas, minta dia sampaikan kembali. Coba tadi yang saya omongin kamu ulangi deh. Dan pada saat itu andai kata salah jangan bilang tuh kan salah, kamu nggak dengerin, jangan. Oke, baik, saya ulangi lagi sekali lagi ya. Hanya tugasnya Anda adalah ya kembali lagi, kecuali Anda bos yang memang sangat sibuk ya, cuman kamu terima nggak terima lakukan. Tapi yang terjadi tidak efektif, habis itu dia melakukan yang salah.